Di tengah keheningan malam yang menusuk tulang, suara lolongan anjing menggema panjang, memecah kesunyian perkebunan karet yang luas. Dino, dengan jantung berdebar kencang, memeluk ratas ranselnya. Ia merasa ada yang mengawasi, sesuatu yang dingin dan tak kasat mata. Angin malam di Provinsi Jambi berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan bau aneh yang tidak dikenali Dino. Bau itu, seperti sisik ular. Dino, seorang pemuda berusia 28 tahun dengan rambut ikal dan mata coklat yang selalu tampak ragu, bukanlah tipe orang yang percaya pada hal-hal gaib. Ia seorang akuntan yang logis, yang lebih percaya pada angka dan data daripada cerita-cerita hantu yang sering didengarnya dari kakeknya. Namun, malam ini, di tengah perkebunan karet yang gelap gulita, keyakinannya mulai goyah. Ia baru saja tiba di Jambi, memenuhi panggilan kerja dari sebuah perusahaan perkebunan yang baru saja membuka cabang di sana. Tawaran gaji yang menggiurkan membuatnya meninggalkan Jakarta, meninggalkan teman-temannya, dan yang paling berat, Dini, kekasihnya. Semoga saja ini keputusan yang tepat, gumam Dino pelan, suaranya nyaris tertelan oleh suara serangga malam. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang becek, cahaya senter di tangannya berusaha menembus kegelapan yang pekat. Rumah dinas yang dijanjikan perusahaan terletak agak jauh dari kompleks perkantoran utama, terpencil di antara pepohonan karet yang menjulang tinggi. Dino sudah mencoba menghubungi resepsionis untuk menanyakan arah, tetapi tidak ada sinyal. Alhasil, ia terpaksa berjalan kaki, mengikuti peta yang digambar tangan di secarik kertas kumal yang diberikan oleh petugas keamanan di gerbang perkebunan. "Permisi, Pak, maaf mengganggu malam-malam begini," kata Dino pada petugas keamanan itu, seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata yang tampak sayu. "Iya, Mas Dino, ada yang bisa saya bantu?" jawab petugas keamanan itu dengan suara serak. "Rumah dinas nomor 7 itu di mana ya, Pak? Saya sudah jalan lumayan jauh, tapi belum ketemu juga," keluh Dino, sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Petugas keamanan itu terdiam sejenak, menatap Dino dengan tatapan aneh. "Nomor 7? Oh, yang di ujung sana itu ya, Mas yakin mau tinggal di sana? Rumah itu sudah lama kosong loh." "Kosong kenapa, Pak?" tanya Dino, mulai merasa tidak enak hati. "Ah, nggak apa-apa, Mas. Cuma, rumahnya agak angker saja. Sering ada suara-suara aneh. Tapi, kalau Mas nggak percaya ya nggak apa-apa. Tinggal lurus saja, nanti belok kiri, terus ikuti jalan setapak. Nggak jauh kok," jawab petugas keamanan itu, sambil tersenyum kecut. Dino mencoba mengabaikan perkataan petugas keamanan itu. Ia tidak percaya pada hantu. Apalagi di zaman modern seperti ini, pasti hanya cerita-cerita karangan saja untuk menakut-nakuti orang. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa sedikit was-was. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Dino akhirnya melihat sebuah rumah kecil di kejauhan. Cahaya senternya menyorot bangunan itu, memperlihatkan rumah kayu sederhana dengan cat yang sudah memudar dan atap yang tampak rapuh. Rumah itu tampak sepi dan tidak terawat, jauh berbeda dari yang dibayangkannya. Akhirnya sampai juga, gumam Dino. Lega, ia mempercepat langkahnya, berharap bisa segera beristirahat setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Ketika ia mendekat, Dino merasakan hawa dingin yang menusuk kulit. Angin bertiup semakin kencang, membuat pepohonan karet bergoyang dengan suara gemerisik yang menakutkan. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan halus di telinganya, seperti suara seorang wanita yang sedang bernyanyi. Dino berhenti, menajamkan pendengarannya. "Siapa itu?" bisiknya, meskipun ia tahu tidak ada orang lain di sekitarnya. Suara bisikan itu semakin jelas, semakin dekat. Dino merasa bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke sekeliling, mencari sumber suara itu, tetapi tidak menemukan apa-apa. Hanya ada kegelapan dan pepohonan karet yang menjulang tinggi. Dengan ragu-ragu, Dino melanjutkan langkahnya. Ia membuka pintu pagar rumah dinas itu, yang berderit dengan suara yang memilukan. Ia berjalan menuju pintu utama, mencoba memasukkan kunci yang diberikan oleh perusahaan. Namun, kunci itu tidak cocok. Dino mencoba beberapa kali, tetapi tetap tidak bisa membuka pintu. "Sial," gerutunya. Kesal, ia mencoba memeriksa jendela, berharap ada yang tidak terkunci. Ia berjalan mengelilingi rumah, mencari celah. Di bagian belakang rumah, ia menemukan sebuah jendela yang sedikit terbuka. Dengan hati-hati, ia mendorong jendela itu lebih lebar. Ternyata, jendelanya tidak terkunci. "Alhamdulillah," gumam Dino. Lega, ia berhasil membuka jendela itu cukup lebar untuk bisa masuk ke dalam rumah.
ia memanjat masuk, dengan hati-hati agar tidak terjatuh. Setelah berhasil masuk, Dino menyalakan senternya dan mengarahkan cahayanya ke sekeliling ruangan. Ruangan itu gelap dan berdebu, dengan bau apak yang menyengat hidung. Perabotan di dalamnya tampak tua dan tidak terawat. Dino merasa merinding. Astaga, seperti rumah hantu, bisiknya. Ia memutuskan untuk mencari saklar lampu. Ia meraba-raba dinding, mencari saklar. Akhirnya, ia menemukannya. Ia menekan saklar itu, tetapi tidak terjadi apa-apa. Lampunya tidak menyala. Mati lampu, gumam Dino. Ia menghela napas panjang. Ia tahu, ia harus segera mencari lilin atau senter cadangan di dalam tasnya. Ia membuka tas ranselnya dan mulai mencari-cari. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik di belakangnya. Ia menoleh dan melihat seekor ular besar melata di lantai. Ular itu menatap Dino dengan mata yang merah menyala. Dino terkejut dan berteriak. Ia mundur beberapa langkah, menjauhi ular itu. Ular itu terus mendekat, menggeram dengan suara yang menakutkan. Dino merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu harus berbuat apa. "Jangan mendekat," teriak Dino, berusaha menakut-nakuti ular itu. Namun, ular itu tidak berhenti. Ia terus mendekat, semakin dekat. Dino merasa terpojok. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia meraih sebuah tongkat kayu yang tergeletak di lantai dan mengayunkannya ke arah ular itu. Ular itu menghindar dan menyerang Dino. Ia melompat ke arah Dino dan berusaha mematuknya. Dino berhasil menghindar, tetapi ia terjatuh ke lantai. Ular itu terus menyerang, tidak memberinya kesempatan untuk bangkit. Dino merasa putus asa. Ia tahu, ia tidak akan bisa bertahan lama. Ia memejamkan matanya, pasrah pada nasibnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa wanita yang sangat menyeramkan. Suara itu semakin lama semakin dekat. Dino membuka matanya dan melihat seorang wanita berdiri di depannya. Wanita itu sangat cantik, dengan rambut hitam panjang dan mata yang tajam. Namun, ada sesuatu yang aneh pada wanita itu. Kakinya tidak menyentuh lantai, dan di belakangnya berdiri seekor ular raksasa dengan sisik berkilauan emas. Ular itu menjulurkan lidahnya, seolah-olah sedang tersenyum. Wanita itu tersenyum pada Dino, senyum yang membuat Dino merinding ketakutan. "Selamat datang di rumahku, Dino," kata wanita itu dengan suara yang merdu, namun mematikan. "Kau akan menjadi milikku selamanya." Sebelum Dino sempat menjawab, wanita itu mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi Dino. Seketika, Dino merasa seluruh tubuhnya panas terbakar. Ia berteriak kesakitan, tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Pandangannya mulai kabur. Ia melihat wanita itu tertawa puas, sementara ular raksasa di belakangnya melilit tubuhnya dengan erat. Dino tidak berdaya. Ia merasa nyawanya perlahan-lahan dicabut dari tubuhnya. Kemudian, semuanya menjadi gelap. Dino menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Hanya ada wanita cantik dan ular raksasa di rumah dinas itu. Mereka berdua tertawa bersama, merayakan kemenangan mereka. Suara tawa mereka menggema di seluruh perkebunan karet, membawa teror bagi siapapun yang mendengarnya. Malam itu, perkebunan karet itu kembali menelan korban, dan pesugihan siluman ular itu akan terus mencari mangsa. Selamanya, Dino membuka matanya. Ia terbaring di atas kasur yang keras dan berdebu. Kepalanya terasa pusing dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa lemas. Ia melihat sekeliling ruangan. Ruangan itu masih sama seperti sebelumnya, gelap dan berdebu. Namun, tidak ada lagi wanita cantik dan ular raksasa. Hanya ada dirinya sendiri. Apa itu tadi mimpi? Gumam Dino, bingung. Ia meraba-raba dahinya. Tidak ada bekas sentuhan apapun. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Ia ingat ia melihat ular besar, kemudian ia terjatuh, dan kemudian ia melihat wanita cantik dan ular raksasa. Tapi, apakah itu semua hanya mimpi? Dino tidak yakin. Perasaannya masih tidak enak. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ia memutuskan untuk segera keluar dari rumah itu. Ia tidak peduli dengan rumah dinas, pekerjaan, atau apapun. Ia hanya ingin segera pergi dari tempat ini. Dengan susah payah, Dino bangkit dan berjalan menuju pintu. Ia membuka pintu dan keluar dari rumah. Udara malam terasa dingin dan segar. Dino terhuyung keluar dari rumah reyot itu. Udara malam Jambi menerpanya, sedikit mendinginkan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Rasa pening masih mendera, dan penglihatan aneh tadi berputar-putar di benaknya. Mimpi, rasanya terlalu nyata. Dia menoleh ke belakang, memandang rumah yang kini tampak semakin menyeramkan di bawah cahaya bulan yang pucat.
Jendela yang dipecahkannya tampak seperti mata kosong yang mengawasinya. Dino bergidik. Dia tidak peduli lagi dengan pekerjaan atau gaji tinggi yang dijanjikan. Yang terpenting sekarang adalah keluar dari tempat terkutuk ini secepatnya. Sialan, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tenang, Dino, itu cuma mimpi buruk. Kamu hanya kecapean. Tapi hatinya berdebar kencang, menolak logika yang berusaha ia terapkan. Dino mulai berjalan cepat menyusuri jalan setapak yang gelap. Pohon-pohon karet di sekelilingnya tampak seperti siluet raksasa yang mengancam. Angin malam berdesir pelan, menciptakan suara gemerisik yang membuat bulu kuduknya meremang. Setiap suara kecil membuatnya waspada, seolah ada sesuatu yang mengintainya dari balik kegelapan. Setelah berjalan cukup jauh, Dino melihat sebuah gubuk kecil di kejauhan. Ada cahaya redup yang terpancar dari jendela. Sebuah harapan kecil muncul di hatinya. Mungkin ada orang di sana yang bisa membantunya. Dia mempercepat langkahnya, berharap gubuk itu adalah pos keamanan yang tadi dilewatinya. Semakin dekat, Dino bisa mendengar suara radio dari dalam gubuk. Dia menarik napas lega. Setidaknya, ada kehidupan di tempat terpencil ini. Dino mengetuk pintu gubuk dengan ragu. Permisi, apa ada orang di dalam? Setelah beberapa saat, pintu terbuka perlahan. Seorang pria parubaya dengan seragam satpam muncul di hadapannya. Wajahnya tampak terkejut melihat Dino. Mas Dino, ada apa malam-malam begini? Bukannya Mas sudah di rumah? Tanya satpam itu dengan nada bingung. Namanya, kalau tidak salah, Pak Joko. Pak Joko, saya harus pergi dari sini. Saya tidak bisa tinggal di rumah itu, kata Dino dengan suara tercekat. Rasa takut dan panik masih menguasai dirinya. Pak Joko mengerutkan kening. Loh, kenapa? Ada masalah apa? Dino menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Saya melihat sesuatu di sana, sesuatu yang mengerikan. Saya tidak bisa menjelaskannya, Pak, tapi saya harus pergi dari sini sekarang juga. Pak Joko terdiam sejenak, lalu menghela napas. Mas Dino ini aneh-aneh saja, sudah dibilang, jangan macam-macam di kebun ini. Kejadian kan? Maksud Bapak? Dino bertanya. Dahinya berkerut, sudah banyak yang mengalami kejadian aneh di kebun ini. Apalagi di sekitar rumah tua itu. Konon, ada penunggunya, jawab Pak Joko, dengan nada merendah. Dia melirik ke kiri dan kanan, seolah takut ada yang mendengar percakapan mereka. Penunggu? Pak Joko mengangguk. Dulu, ada cerita tentang seorang wanita cantik yang melakukan pesugihan di kebun ini. Dia menikah dengan siluman ular untuk mendapatkan kekayaan. Tapi, dia harus memberikan tumbal setiap tahunnya. Jantung Dino berdegup kencang. Cerita Pak Joko seolah mengkonfirmasi penglihatan mengerikan yang dialaminya tadi. Wanita cantik dan ular raksasa, apakah itu yang dimaksud dengan penunggu kebun ini? Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanya Dino, dengan suara gemetar. Sebaiknya Mas Dino pergi dari sini secepatnya, jangan kembali lagi ke rumah itu. Kalau bisa, tinggalkan saja Jambi ini, saran Pak Joko, dengan nada serius. Tapi, bagaimana dengan pekerjaan saya? Pekerjaan bisa dicari di tempat lain, keselamatan Mas Dino lebih penting, jawab Pak Joko tegas. Saya akan bantu Mas Dino untuk keluar dari kebun ini. Mari ikut saya. Pak Joko mengajak Dino masuk ke dalam gubuknya. Di dalam, ada seorang pria muda yang sedang mendengarkan radio. Dia menoleh ke arah Dino dengan tatapan ingin tahu. Ini Andri, keponakan saya, dia juga bekerja sebagai satpam di sini, kata Pak Joko memperkenalkan. Andri mengangguk sopan. Selamat malam, Mas Dino. Selamat malam, jawab Dino lesu. Pak Joko mengambil kunci mobil dari gantungan di dinding. Andri, kamu jaga gubuk ya, saya antar Mas Dino ke kota. Siap, Paman, jawab Andri. Pak Joko dan Dino keluar dari gubuk dan berjalan menuju mobil jeep tua yang terparkir di dekatnya. Dino merasa sedikit lega, setidaknya, dia tidak sendirian lagi. Di dalam mobil, Pak Joko menyalakan mesin dan melaju perlahan meninggalkan gubuk. Lampu mobil menyorot jalan setapak yang gelap dan berliku. Suasana di dalam mobil terasa tegang dan sunyi. Mas Dino, sebaiknya Mas cerita apa yang Mas lihat di rumah itu, kata Pak Joko memecah keheningan. Dino menarik napas dalam-dalam dan mulai menceritakan semua yang dialaminya. Mulai dari serangan ular, penglihatan aneh, hingga rasa takut yang mencekam. Pak Joko mendengarkan dengan seksama tanpa menyela. Setelah Dino selesai bercerita, Pak Joko terdiam sejenak. Saya percaya dengan cerita Mas Dino.
memang banyak kejadian aneh di kebun ini, tapi saya tidak pernah melihat atau mengalami sendiri secara langsung. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanya Dino dengan nada putus asa. Selain pergi dari sini, saya tidak tahu lagi apa yang bisa Mas Dino lakukan. Mungkin, Mas Dino bisa mencari orang pintar yang bisa membantu Mas, jawab Pak Joko. Mobil jeep terus melaju menyusuri jalan setapak yang semakin lama semakin sempit. Pohon-pohon karet di sekeliling mereka tampak semakin rapat dan menakutkan. Dino merasa seolah mereka sedang dikepung oleh sesuatu yang jahat. Tiba-tiba, mobil jeep berhenti mendadak. Pak Joko menginjak rem dengan keras. Ada apa, Pak? Tanya Dino dengan nada panik. Sepertinya ada sesuatu di depan sana, jawab Pak Joko dengan wajah tegang. Dia menunjuk ke arah depan mobil. Dino mengikuti arah pandang Pak Joko. Di kejauhan, dia melihat sesosok wanita berdiri di tengah jalan. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang dan rambutnya terurai menutupi wajahnya. Jantung Dino berdegup kencang. Dia merasa familiar dengan sosok wanita itu, seperti pernah melihatnya sebelumnya. Siapa itu, Pak? Tanya Dino dengan suara gemetar. Pak Joko menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, tapi sebaiknya kita putar balik saja. Pak Joko mencoba memutar mobil, tapi roda mobil selip di tanah yang berlumpur. Mobil tidak bergerak sama sekali. Sial, kita terjebak, seru Pak Joko dengan nada frustrasi. Wanita itu perlahan-lahan mendekat ke arah mobil. Dino bisa melihat dengan jelas wajahnya. Wajah yang cantik, tapi juga pucat dan dingin. Mata wanita itu menatap Dino dengan tatapan yang menusuk. Dino terkejut. Dia mengenali wanita itu. Wanita yang dilihatnya dalam penglihatan di rumah tua tadi. Wanita yang menikah dengan siluman ular. Wanita itu tersenyum sinis. Selamat datang kembali, Dino, katanya dengan suara lembut tapi menakutkan. Kamu sudah kembali ke rumah. Dino membeku. Kata-kata wanita itu menghantamnya seperti palu godam. Bagaimana mungkin dia tahu namanya? Bagaimana mungkin ini semua terjadi? Siapa kamu? Tanya Dino. Suaranya bergetar hebat. Wanita itu tertawa pelan. Suara yang membuat bulu kuduk Dino meremang. Aku adalah orang yang akan menemanimu di sini selamanya. Pak Joko mencoba menyalakan mesin mobil, tapi tidak berhasil. Mesin itu mati total. Kita harus keluar dari sini, Pak, seru Dino. Dengan nada panik, dia mencoba membuka pintu mobil, tapi pintu itu terkunci rapat. Pak Joko juga mencoba membuka pintu mobil, tapi sama saja, pintu itu seolah terkunci oleh kekuatan gaib. Wanita itu semakin mendekat, dia mengulurkan tangannya ke arah Dino. Jari-jarinya panjang dan lentik, tapi kuku-kukunya tampak tajam seperti cakar. Jangan sentuh aku, teriak Dino. Dengan histeris, dia mencoba menjauh dari wanita itu, tapi tidak ada tempat untuk bersembunyi di dalam mobil. Pak Joko meraih kunci Inggris dari bawah kursi dan mencoba menyerang wanita itu. Tapi, wanita itu dengan mudah menepis serangan Pak Joko. Kunci Inggris itu terpental jauh. Wanita itu menatap Pak Joko dengan tatapan dingin. Kamu tidak bisa menghentikanku, katanya dengan suara datar. Tiba-tiba, dari balik kegelapan muncul sosok ular raksasa. Ular itu melilit pohon-pohon karet di sekeliling mereka. Matanya yang merah menyala menatap Dino dengan tatapan lapar. Dino menjerit ketakutan. Dia tahu, dia tidak punya harapan lagi. Dia terjebak di dalam mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Wanita itu meraih tangan Dino dan menariknya keluar dari mobil. Dino meronta-ronta, tapi tenaga wanita itu sangat kuat. Dia tidak bisa melawan. Lepaskan aku, tolong, teriak Dino dengan putus asa. Pak Joko mencoba membantu Dino, tapi ular raksasa itu menghalanginya. Ular itu menggeram marah dan mencoba menyerang Pak Joko. Wanita itu membawa Dino ke tengah jalan. Dia menatap Dino dengan senyuman sinis. Selamat datang di rumah barumu, Dino, katanya dengan suara pelan. Kamu akan menjadi tumbal untuk suamiku. Dino meronta. Cengkeraman wanita itu, meski terlihat lembut, terasa bagai besi yang membara. Bau anyir darah menusuk hidungnya, bercampur dengan aroma melati yang memuakkan. Tidak, lepaskan aku, teriaknya, suaranya tercekat di kerongkongan. Wanita itu tersenyum, senyum mengerikan yang tak menyentuh matanya. Kau sudah pulang, Dino, milik kami selamanya, suaranya mendayu-dayu. Namun di balik kelembutannya tersimpan ancaman yang mengerikan. Ular raksasa itu mendesis pelan, matanya yang kuning menyala menatap Dino dengan penuh nafsu. Pak Joko berusaha bangkit,
tapi tubuh ular itu menghalanginya. Ia hanya bisa meratap, "Dino, larilah." Dino berusaha melepaskan diri, tapi percuma, kekuatan wanita itu tak tertandingi. Ia ditarik mendekat ke arah ular raksasa itu. Aroma tanah lembab dan bau amis yang kuat menusuk indranya, ketakutan melumpuhkannya. Inikah akhirnya, di perkebunan karet terpencil di Jambi, menjadi korban pesugihan sesat? Tiba-tiba, dari arah kegelapan, terdengar suara gemerisik, daun-daun kering diinjak. Sosok gelap muncul dari balik pepohonan. Seorang lelaki tua, berpakaian lusuh, memegang tongkat kayu. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya memancarkan cahaya yang tajam. "Pergi kau, siluman," bentaknya. Suaranya menggema di tengah keheningan malam. Wanita itu mendesis marah, "Siapa kau berani mengganggu urusanku?" Lelaki tua itu mengangkat tongkatnya. "Aku adalah penjaga tanah ini. Sudah terlalu lama kau menodai kesuciannya." Ia mengayunkan tongkatnya ke arah wanita itu. Cahaya putih memancar dari tongkat itu, membuat wanita itu menjerit kesakitan. Ular raksasa itu mendesis marah, siap menyerang. Lelaki tua itu menoleh ke arah Dino. "Lari, nak, cepat." Dino tak membuang waktu. Ia mendorong wanita itu sekuat tenaga dan berlari secepat yang ia bisa. Ia mendengar raungan marah ular raksasa itu di belakangnya. Tapi ia tak berani menoleh. Ia terus berlari, menembus kegelapan, tanpa tahu kemana arahnya. Pak Joko, dengan sisa tenaganya, berusaha menghidupkan mesin jeep. Mesin meraung, tersendat-sendat, lalu akhirnya menyala. Ia menginjak pedal gas, jeep itu melaju kencang, mengejar Dino. "Dino, sini!" teriaknya. Dino melihat lampu jeep dari kejauhan. Ia berlari ke arahnya, melompat masuk ke dalam mobil. Pak Joko menginjak pedal gas dalam-dalam. Jeep itu melaju semakin kencang, meninggalkan wanita dan ular raksasa itu di belakang. Mereka terus melaju, tanpa berhenti, hingga mencapai perbatasan perkebunan. Dino menoleh ke belakang, melihat ke arah kegelapan. Ia tak melihat apa-apa, hanya pepohonan karet yang berjajar rapi. Tapi ia tahu, sesuatu yang jahat masih mengintai di sana. Pagi harinya, Dino dan Pak Joko sudah berada di kota Jambi. Dino duduk termenung di sebuah warung kopi, masih belum percaya dengan apa yang telah terjadi. Pak Joko menepuk pundaknya. "Sudahlah, Dino, lupakan saja. Yang penting, kau sudah selamat." "Tapi, apa yang terjadi sebenarnya, Pak? Siapa wanita itu? Siapa lelaki tua itu?" tanya Dino, kebingungan. Pak Joko menghela napas. "Itu adalah cerita lama, Dino, cerita tentang keserakahan dan perjanjian dengan setan. Wanita itu, konon, adalah keturunan dari wanita yang membuat perjanjian dengan siluman ular untuk mendapatkan kekayaan. Setiap tahun, ia harus memberikan tumbal. Lelaki tua itu, mungkin, adalah keturunan dari orang yang dulu berusaha menghentikan perjanjian itu." Dino terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang mengerikan. Apakah ini akan terus berlanjut, Pak?" tanyanya. Pak Joko mengangkat bahu. Mungkin tidak. Tergantung apakah ada orang yang berani menghentikannya." Dino menyesap kopinya. Pikirannya berkecamuk. Ia seorang akuntan, seorang yang logis. Tapi apa yang telah ia alami di perkebunan itu telah meruntuhkan semua keyakinannya. Ada kekuatan gelap yang nyata, kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa minggu kemudian, Dino sudah kembali ke Jakarta. Ia kembali bekerja di kantor akuntannya. Ia berusaha melupakan semua yang telah terjadi di Jambi. Tapi bayangan wanita dan ular raksasa itu terus menghantuinya. Ia sering terbangun di tengah malam, berkeringat dingin, dihantui mimpi buruk. Ia mencoba mencari informasi tentang pesugihan siluman ular di internet. Ia menemukan banyak cerita serupa, tentang orang-orang yang tergiur kekayaan instan dan berakhir menjadi korban. Ia menyadari, ia telah lolos dari maut dengan cara yang sangat beruntung. Suatu malam, Dino duduk di balkon apartemennya, menatap gemerlap lampu kota Jakarta. Angin malam bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma polusi dan kebisingan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia teringat pada lelaki tua di perkebunan karet itu. Siapa dia sebenarnya? Apa yang membuatnya berani menghadapi kekuatan gelap itu? Apakah ia benar-benar seorang penjaga tanah? Atau hanya seorang gila yang kebetulan lewat? Dino tak tahu. Tapi satu hal yang pasti, pengalaman di Jambi telah mengubah hidupnya. Ia tak lagi memandang dunia dengan cara yang sama. Ia menyadari, ada banyak hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya, kekuatan yang bisa membawa kebaikan atau keburukan.
Ia memutuskan untuk lebih menghargai hidup. Ia ingin memanfaatkan waktunya untuk melakukan hal-hal yang berarti. Ia ingin membantu orang lain. Ia ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Ia tersenyum tipis. Mungkin, ia tak akan pernah benar-benar melupakan apa yang telah terjadi di Jambi. Tapi ia tak akan membiarkan rasa takut mengendalikannya. Ia akan terus maju, menghadapi hidup dengan berani. Namun, jauh di lubuk hatinya, Dino tak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu masih mengintai. Bahwa ia belum sepenuhnya aman. Bahwa kekuatan gelap itu, suatu saat nanti, mungkin akan kembali menjemputnya. Pertanyaan yang belum terjawab tentang apa yang terjadi di perkebunan karet di Jambi akan selalu menghantuinya. Apakah lelaki tua itu benar-benar mengalahkan siluman ular itu? Atau hanya menundanya? Dan apakah dirinya, Dino, benar-benar telah bebas? Dino menghela napas panjang, menatap langit malam yang gelap. Ia tak tahu jawabannya. Dan mungkin, ia tak akan pernah tahu. Asteris. 5 tahun berlalu, Dino telah membangun hidup yang lebih stabil dan bermakna. Ia aktif dalam kegiatan sosial, membantu anak-anak yatim piatu, dan memberikan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat kurang mampu. Ia merasa bahagia dan bermanfaat. Namun, bayangan perkebunan karet di Jambi masih sesekali menghantuinya dalam mimpi. Ia berusaha mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanyalah kenangan buruk yang akan memudar seiring berjalannya waktu. Suatu sore, ketika Dino sedang bekerja di kantornya, ia menerima sebuah paket. Paket itu tidak memiliki nama pengirim. Ia membuka paket itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat sebuah kotak kayu kecil yang diikat dengan tali rafia. Ketika ia membuka kotak itu, ia terkejut. Di dalamnya terdapat sebuah sisik ular berwarna hijau kemasan yang berkilauan aneh. Aroma melati yang memuakkan langsung menyeruak, memenuhi ruangannya. Jantung Dino berdegup kencang. Ia tahu persis dari mana sisik ular ini berasal. Ketakutan melumpuhkannya. Ia meraih telepon, hendak menghubungi polisi. Tapi tangannya gemetar hebat. Ia merasa ada yang mengawasinya, menunggunya melakukan kesalahan. Ia menutup teleponnya, membatalkan niatnya. Ia tahu, polisi tak akan percaya ceritanya. Mereka akan menganggapnya gila. Ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia menyimpan sisik ular itu di brankas kantornya dan mulai mencari informasi tentang pesugihan siluman ular di internet. Kali ini, ia lebih fokus mencari informasi tentang cara mengalahkan atau menghentikan perjanjian dengan siluman ular. Ia menemukan beberapa artikel tentang ritual pembersihan dan pengusiran roh jahat. Namun, ia tak yakin apakah semua itu benar-benar efektif. Beberapa hari kemudian, Dino menerima sebuah email anonim. Email itu hanya berisi sebuah alamat di Jambi dan sebuah kalimat, "Ia membutuhkanmu." Dino tahu, yang dimaksud adalah lelaki tua di perkebunan karet. Ia merasa dilema. Ia takut kembali ke Jambi, tapi ia juga merasa bertanggung jawab untuk membantu lelaki tua itu. Ia merasa, jika ia tidak melakukan sesuatu, kekuatan gelap itu akan terus mengintai, tidak hanya dirinya, tapi juga orang lain. Setelah berdebat dengan dirinya sendiri selama berhari-hari, Dino memutuskan untuk kembali ke Jambi. Ia mengambil cuti dari kantornya dan memesan tiket pesawat. Ia merahasiakan rencananya dari semua orang, termasuk teman-teman dan keluarganya. Ia tak ingin mereka khawatir. Sesampainya di Jambi, Dino menyewa sebuah mobil dan menuju ke alamat yang tertera di email anonim itu. Alamat itu adalah sebuah desa kecil yang terletak tidak jauh dari perkebunan karet tempat ia hampir menjadi korban pesugihan. Ia bertanya kepada penduduk desa tentang lelaki tua yang pernah menyelamatkannya. Awalnya, mereka enggan berbicara. Dino meronta sekuat tenaga. Cengkeraman wanita itu, meski terlihat lembut, terasa bagai besi membara yang melilit tulang-tulangnya. Bau anyir, darah menusuk hidungnya, bercampur dengan aroma melati yang memuakkan. Kombinasi yang membuatnya mual. "Tidak, lepaskan aku," teriaknya. Suaranya tercekat di kerongkongan, nyaris tak terdengar di tengah lolongan anjing yang semakin histeris. Wanita itu tersenyum, senyum mengerikan yang tak menyentuh matanya yang hitam legam. Senyum itu seolah terukir paksa di wajahnya yang pucat pasi. Dino, jangan menolak takdirmu," bisiknya. Suaranya mendesis seperti ular. Dino merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Takdir macam apa yang mengharuskannya berada di tempat terkutuk ini? Dicekal oleh wanita aneh berbalut kebaya usang, dia berusaha mengingat, mencoba mengurai benang kusut kejadian yang membawanya ke sini. Perjalanan bisnis ayahnya ke Jambi, ajakan aneh untuk menemui seorang klien penting di tengah perkebunan karet terpencil, rumah reyot ini, dan wanita ini.
Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Aku tidak mengerti, siapa kau, apa yang kau inginkan dariku? Dino berusaha berteriak, meski tenggorokannya terasa kering dan sakit. Wanita itu tidak menjawab, ia hanya semakin mempererat cengkeramannya, menarik Dino lebih dekat ke arahnya. Cahaya rembulan yang menerobos celah-celah atap rumah reyot itu menyoroti wajah Dino, memperlihatkan ketakutan yang terpancar jelas dari matanya. Tiba-tiba, suara gemerisik dedaunan terdengar dari luar rumah. Suara itu semakin lama semakin keras, seolah ada sesuatu yang besar sedang bergerak mendekat. Dino menoleh ke arah pintu yang terbuka lebar, matanya membelalak ngeri. Di ambang pintu, berdiri sesosok bayangan hitam besar. Bayangan itu menjulang tinggi, memenuhi seluruh pintu, menghalangi cahaya rembulan. Dino tidak bisa melihat detail wajahnya, hanya siluet gelap yang mengintimidasi. Namun, dia bisa merasakan kehadirannya, aura kekuatan gelap yang memancar dari sosok itu. Wanita itu melepaskan cengkeramannya, ia berbalik menghadap bayangan itu, membungkuk hormat, "Tuan," bisiknya dengan nada penuh hormat. Bayangan itu tidak menjawab, ia hanya bergerak maju, memasuki rumah reyot itu dengan langkah pelan namun pasti. Suara langkahnya menggema di dalam rumah, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Dino tersentak, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mundur, menjauhi wanita dan bayangan menakutkan itu. Ia meraba-raba tas ranselnya, mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membela diri. Tangannya menemukan botol air mineral, ia menggenggam botol itu erat-erat, bersiap untuk menyerang jika diperlukan. Bayangan itu berhenti tepat di depan wanita itu. Perlahan, ia menundukkan kepalanya. Dino bisa melihat sesuatu bergerak di balik bayangan itu, sesuatu yang panjang dan berlendir. Jantungnya berdegup semakin kencang. Kemudian, bayangan itu bergeser. Dino bisa melihat dengan jelas apa yang ada di baliknya, seekor ular raksasa, dengan sisik berkilauan seperti emas di bawah cahaya rembulan. Ukurannya luar biasa, sebesar batang pohon kelapa. Matanya menyala merah, menatap Dino dengan tatapan lapar. Dino membeku di tempatnya, ketakutan melumpuhkan seluruh tubuhnya. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, tidak bisa melakukan apapun. Ia hanya bisa menatap ular raksasa itu dengan ngeri. Wanita itu tersenyum lagi, senyum kemenangan yang mengerikan. "Inilah takdirmu, Dino," bisiknya, "kau akan menjadi bagian dari keluarga ini." Ular raksasa itu membuka mulutnya lebar-lebar, gigi-giginya yang tajam dan panjang terlihat jelas, siap untuk merobek dan melahap Dino hidup-hidup. Dino memejamkan matanya, pasrah pada nasibnya, ia hanya bisa menunggu saat-saat terakhirnya tiba. Namun, saat ia menunggu, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh, perutnya terasa mual, dan kepalanya berputar-putar. Ia membuka matanya perlahan. Ia melihat bahwa ular raksasa itu tidak bergerak, ular itu masih membuka mulutnya lebar-lebar, tetapi ia tidak menyerang. Wanita itu juga terlihat kebingungan, ia menatap ular itu dengan tatapan khawatir. Kemudian, Dino melihat sesuatu yang sangat aneh. Tubuh ular itu mulai bergetar hebat, sisiknya mulai rontok, satu persatu. Tubuh ular itu mulai mengecil, berubah bentuk. Dino tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya bisa menatap dengan bingung dan ngeri saat ular raksasa itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Perlahan, bentuk ular itu berubah menjadi bentuk manusia. Seorang pria, dengan kulit pucat dan mata merah menyala. Pria itu berdiri tegak di depan Dino, menatapnya dengan tatapan marah. "Siapa kau?" Pria itu berteriak, suaranya menggelegar seperti guntur. "Apa yang telah kau lakukan padaku?" Wanita itu tersentak kaget. "Tuan, apa yang terjadi?" tanyanya dengan nada panik. Pria itu tidak menjawab, ia menoleh ke arah Dino, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Kau telah merusak segalanya," teriaknya, "kau akan membayar untuk ini." Pria itu melompat ke arah Dino, mencoba menyerangnya. Namun, Dino dengan sigap menghindar. Ia mengangkat botol air mineralnya dan memukul kepala pria itu sekuat tenaga. Botol air mineral itu pecah berkeping-keping. Pria itu terhuyung ke belakang, memegangi kepalanya. Darah mengalir deras dari lukanya. Dino tidak memberi pria itu kesempatan untuk membalas. Ia melompat ke arah pria itu dan menendangnya sekuat tenaga. Pria itu jatuh tersungkur ke lantai. Wanita itu berteriak histeris. Ia mencoba membantu pria itu, tetapi Dino menghalanginya. Ia mendorong wanita itu hingga terjatuh. Kemudian, Dino berlari keluar dari rumah reyot itu. Ia tidak peduli dengan apa yang terjadi di belakangnya.
ia hanya ingin melarikan diri dari tempat terkutuk itu. Ia berlari secepat mungkin, menembus kegelapan malam dan perkebunan karet yang luas. Lolongan anjing masih terdengar, mengiringi pelariannya. Dino tidak tahu kemana ia harus pergi. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh berhenti, ia harus terus berlari, menjauhi takdir mengerikan yang menantinya di rumah reyot itu. Saat ia berlari, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Seseorang mengejarnya, jantungnya berdegup semakin kencang. Ia menoleh ke belakang, dan ia melihat wanita itu mengejarnya dengan tatapan marah. Wanita itu berlari sangat cepat, seolah ia tidak merasakan lelah. Dino tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkan wanita itu dalam hal kecepatan. Ia harus mencari cara lain untuk menghindarinya. Kemudian, ia melihat sebuah sungai kecil di depannya. Ia berpikir sejenak. Ia tahu bahwa ia tidak bisa berenang dengan baik, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menyeberangi sungai itu. Ia melompat ke dalam sungai. Airnya dingin dan keruh. Ia berusaha berenang sekuat tenaga, tetapi ia merasa sangat lelah. Ia mulai tenggelam. Tiba-tiba, ia merasakan seseorang menariknya keluar dari air. Ia membuka matanya dan melihat seorang pria berdiri di depannya. Pria itu adalah seorang petani karet. "Kau tidak apa-apa?" tanya petani itu dengan nada khawatir. Dino mengangguk lemah. Ia merasa sangat lelah dan kedinginan. "Ayo, ikut aku ke rumahku," kata petani itu, "kau bisa beristirahat di sana." Dino mengikuti petani itu ke rumahnya. Rumah petani itu sangat sederhana, tetapi terasa hangat dan nyaman. Petani itu memberi Dino pakaian kering dan minuman hangat. Dino menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada petani itu. Petani itu mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela. Setelah Dino selesai bercerita, petani itu menghela napas panjang. "Kau telah berurusan dengan kekuatan gelap yang sangat berbahaya," kata petani itu. "Kau harus berhati-hati." "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Dino dengan nada putus asa. "Kau harus pergi dari tempat ini secepat mungkin," kata petani itu. "Jangan pernah kembali lagi." Dino mengangguk setuju. Ia tahu bahwa petani itu benar. Ia harus pergi dari Jambi secepat mungkin. Keesokan harinya, petani itu mengantarkan Dino ke terminal bus. Dino mengucapkan terima kasih kepada petani itu atas bantuannya. "Jaga dirimu baik-baik," kata petani itu, "dan jangan pernah melupakan apa yang telah terjadi." Dino menaiki bus yang akan membawanya kembali ke Jakarta. Saat bus mulai berjalan, ia menatap ke arah perkebunan karet yang semakin menjauh. Ia merasa lega telah berhasil melarikan diri dari tempat terkutuk itu. Namun, ia juga merasa takut. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan pengalaman mengerikannya di Jambi. Ia tahu bahwa kekuatan gelap itu akan selalu mengintai dirinya. Saat bus melaju di jalanan Provinsi Jambi, Dino merasakan getaran aneh di ponselnya. Ia meraih ponselnya dan melihat sebuah pesan masuk. Pesan itu berasal dari nomor yang tidak dikenal. Ia membuka pesan itu. Isi pesan itu hanya satu kalimat, "Kau belum aman, Dino." Dino merinding. Ia tahu bahwa petualangannya belum berakhir. Ia masih harus menghadapi kekuatan gelap yang mengejarnya. Udara malam di Provinsi Sumatera Selatan terasa pengap dan berat. Dino merasakan cengkeraman wanita itu semakin kuat. Napasnya tercekat, aroma melati yang memuakkan dan bau anyir darah berputar-putar di sekelilingnya, membuatnya kehilangan keseimbangan. Dunia terasa berputar. "Lepaskan saya," Dino berhasil mengeluarkan kata-kata itu dengan susah payah. Wanita itu, dengan senyum mengerikan yang tak pernah menyentuh matanya, berbisik, "Sudah terlambat, Dino, kamu sudah terikat." Suaranya terdengar seperti desisan ular di antara dedaunan kering. Tiba-tiba, dari kegelapan di belakang wanita itu, muncul sosok lain, seorang pria bertubuh tegap dengan wajah yang tertutup bayangan. Dia melangkah maju, dan Dino bisa melihat kilatan emas di matanya. Mata itu, mata ular. "Biarkan dia, Ratih," kata pria itu dengan suara berat, "dia milikku sekarang." "Ratih," wanita yang mencengkeram Dino, melepaskan cengkeramannya. Dino terhuyung ke belakang, hampir jatuh. Pria itu mendekat, dan Dino bisa melihat dengan jelas wajahnya di bawah cahaya bulan yang samar. Wajah itu tampan, sangat tampan, tapi ada sesuatu yang dingin dan mengerikan di balik ketampanannya. Siapa kamu?" tanya Dino dengan suara bergetar. Pria itu tersenyum. "Aku adalah apa yang kamu inginkan. Kekayaan, kekuasaan, semua itu bisa menjadi milikmu, asal kamu bersedia membayar harganya." Dino mundur selangkah. Harga apa? Pernikahan?"
jawab pria itu dengan nada datar, pernikahan denganku. Dino menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak mau, saya tidak menginginkan semua ini, saya hanya ingin pulang. Pria itu tertawa, tawa yang membuat bulu kuduk Dino meremang, pulang, tidak ada jalan pulang sekarang, Dino, kamu sudah terlalu jauh masuk ke dalam permainan ini. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara teriakan, teriakan seorang wanita, teriakan yang terdengar sangat familiar. Dino, Dino, kamu di mana? Dino menoleh ke arah suara itu Dini, adiknya, dia di sini. Dini, saya di sini, teriak Dino sekuat tenaga. Pria itu mendesis marah, diam, kamu tidak akan kemana-mana. Dia meraih Dino, mencoba menariknya kembali. Dino meronta, mencoba melepaskan diri. Dini, lari, lari sejauh mungkin, teriak Dino lagi. Dini, mendengar teriakan Dino, berlari ke arahnya. Dia melihat Dino dicengkeram oleh seorang pria dan seorang wanita yang terlihat sangat menakutkan. Tanpa ragu, Dini mengambil batu besar di dekatnya dan melemparkannya ke arah pria itu. Batu itu mengenai kepala pria itu, membuatnya terhuyung. Dino memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri. Dia meraih tangan Dini dan menariknya untuk berlari. Ayo, Dini, kita harus pergi dari sini. Mereka berlari secepat mungkin, meninggalkan pria dan wanita itu di belakang. Mereka berlari menembus perkebunan karet yang gelap, jantung mereka berdebar kencang. Siapa mereka? Dino, apa yang terjadi? Tanya Dini dengan napas tersengal-sengal. Saya tidak tahu, Dini, tapi saya tahu mereka menginginkan saya untuk sesuatu yang buruk. Mereka terus berlari hingga akhirnya tiba di jalan raya. Mereka melihat sebuah warung yang masih buka dan segera menghampirinya. Mereka memesan minuman dan mencoba menenangkan diri. Kita harus melaporkan ini ke polisi. Dino, kata Dini, ini sudah keterlaluan. Saya tahu, Dini, tapi saya takut mereka akan mengejar kita. Kita tidak bisa terus lari. Dino, kita harus menghadapi mereka. Kita harus menghentikan mereka. Saat mereka sedang berdebat, seorang pria parubaya menghampiri mereka. Dia mengenakan seragam satpam dan terlihat ramah. Ada apa ini, anak-anak, kalian terlihat ketakutan sekali. Dino dan Dini saling pandang. Mereka memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada satpam itu. Mereka menceritakan tentang rumah reyot, tentang wanita dengan senyum mengerikan, tentang pria dengan mata ular, dan tentang tawaran pernikahan yang mengerikan. Satpam itu mendengarkan dengan seksama. Setelah mereka selesai bercerita, dia menghela napas panjang. Saya sudah mendengar cerita seperti ini sebelumnya. Katanya, di daerah ini, banyak yang percaya pada pesugihan. Ada yang menggunakan cara yang halal, tapi ada juga yang menggunakan cara yang sesat. Maksud Bapak, mereka melakukan pesugihan? Tanya Dino. Sepertinya begitu, dan sepertinya kamu, Nak, menjadi target mereka. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Tanya Dini. Satpam itu berpikir sejenak. Sebaiknya kalian pergi dari sini secepatnya. Jangan kembali ke daerah ini lagi. Jika kalian tetap di sini, nyawa kalian bisa terancam. Tapi, bagaimana dengan keluarga kami? Tanya Dino. Kalian bisa menghubungi mereka dari tempat yang aman. Jelaskan situasinya dan minta mereka untuk berhati-hati. Dino dan Dini saling pandang. Mereka tahu satpam itu benar. Mereka harus pergi dari sini. Terima kasih, Pak, kata Dino. Kami akan mengikuti saran Bapak. Mereka membayar minuman mereka dan segera pergi meninggalkan warung itu. Mereka berjalan di sepanjang jalan raya, mencari tumpangan. Akhirnya, mereka berhasil mendapatkan tumpangan truk yang menuju ke kota Palembang. Di dalam truk, Dino dan Dini duduk terdiam. Mereka masih merasa ketakutan dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa mereka menjadi target pesugihan? Saat truk itu melaju di tengah malam, Dino melihat keluar jendela. Di kejauhan, dia melihat kilatan cahaya di antara pepohonan, kilatan cahaya yang terlihat seperti mata ular yang sedang mengawasi mereka. Dino menggenggam tangan Dini erat-erat. Dia tahu, petualangan mereka belum berakhir. Mereka masih harus menghadapi bahaya yang mengintai di depan mereka. Saat truk itu memasuki wilayah Provinsi Lampung, Dino merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa semakin dingin, dan bulu kuduknya meremang. Dia menoleh ke arah Dini, dan dia melihat adiknya itu menatapnya dengan tatapan kosong. Dini, kamu kenapa? Tanya Dino. Dini tidak menjawab. Dia hanya terus menatap Dino dengan tatapan kosongnya.
Kemudian, perlahan-lahan, sebuah senyuman mengerikan muncul di wajahnya. "Dino," kata Dini dengan suara yang bukan miliknya, "aku sudah kembali." Dino terkejut, siapa yang berbicara melalui Dini? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Dino tahu, dia sedang menghadapi musuh yang sangat kuat, dan dia tidak tahu bagaimana cara mengalahkannya. Malam itu, di dalam truk yang melaju kencang, Dino merasa putus asa. Dia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Dia merasa sendirian, tanpa ada yang bisa menolongnya. Asteris Dino menatap Dini, tubuhnya membeku karena ketakutan. Senyum mengerikan itu, suara yang bukan miliknya, semua itu mengindikasikan bahwa sesuatu yang jahat telah merasuki adiknya. Siapa kamu?" Dino berhasil bertanya, suaranya nyaris tak terdengar. Dini, atau lebih tepatnya entitas yang menggunakan tubuh Dini, tertawa. Tawa itu dingin dan menusuk tulang. "Kau sudah mengenalku, Dino. Aku adalah apa yang kau inginkan, kekayaan, kekuasaan, dan sekarang, aku menginginkanmu." Dino berusaha menarik tangannya dari genggaman Dini, tetapi cengkeramannya sangat kuat, kekuatan yang tidak mungkin dimiliki oleh adiknya yang lemah lembut. "Lepaskan dia," Dino berteriak, mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa. Entitas itu menggelengkan kepala. "Kau tidak bisa melawanku, Dino, kau sudah terikat, pernikahan kita akan segera dilangsungkan." "Tidak, aku tidak akan menikah denganmu, aku lebih baik mati," Dino berteriak lagi. Entitas itu tersenyum, "Kematian hanyalah awal, Dino, di dunia sana, kau tetap akan menjadi milikku." Dino merasa putus asa, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, dia terjebak di dalam truk yang melaju kencang, bersama dengan entitas jahat yang merasuki adiknya, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Dia ingat kata-kata satpam di warung tadi. Satpam itu mengatakan bahwa pesugihan itu sesat dan melanggar agama. Mungkin, kekuatan agama bisa melawannya. Dino mulai membaca doa dalam hati. Doa-doa yang diajarkan oleh orang tuanya sejak kecil. Doa-doa yang sudah lama dia lupakan karena kesibukannya mengejar kekayaan. "Astagfirullahalazim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Dino terus membaca doa dengan suara yang bergetar. Entitas itu mengerang kesakitan, cengkeramannya pada tangan Dino mulai melemah. Berhenti membaca doa itu," entitas itu berteriak, "itu menyakitiku." Dino tidak berhenti. Dia terus membaca doa dengan lebih keras dan lebih khusyuk. Dia merasakan kekuatan yang aneh mengalir ke dalam dirinya, kekuatan yang berasal dari imannya. Entitas itu semakin mengerang kesakitan, tubuh Dini mulai bergetar hebat. "Aku akan kembali. Dino, kau belum menang. Aku akan kembali dan mengambilmu," entitas itu berteriak sebelum akhirnya lenyap. Dini terhuyung ke belakang dan pingsan. Dino segera menangkapnya dan memeluknya erat-erat. Dan pada akhirnya, kita semua, di ruangan ini dan dimanapun kalian mendengarkan, punya peran dalam membentuk masa depan. Ini bukan hanya tentang teknologi, bukan hanya tentang angka-angka dan tren pasar. Ini tentang bagaimana kita memilih untuk hidup, bagaimana kita berinteraksi satu sama lain, dan bagaimana kita menggunakan alat-alat luar biasa yang ada di ujung jari kita untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Saya harap, dari perbincangan kita hari ini, kalian mendapatkan setidaknya satu hal yang bisa kalian bawa pulang dan renungkan. Mungkin itu sebuah ide baru, sebuah perspektif yang berbeda, atau bahkan hanya sebuah pertanyaan yang memicu rasa ingin tahu kalian. Karena rasa ingin tahu itulah yang akan mendorong kita untuk terus belajar, untuk terus berinovasi, dan untuk terus menciptakan. Jangan takut untuk gagal. Kegagalan adalah bagian tak terpisahkan dari proses belajar. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit kembali setelah jatuh, bagaimana kita belajar dari kesalahan, dan bagaimana kita menggunakan pengalaman tersebut untuk menjadi lebih baik. Ingatlah, setiap inovasi besar, setiap pencapaian luar biasa, selalu diawali dengan serangkaian kegagalan. Jaringan, jalinlah hubungan dengan orang-orang di sekitar kalian, berbagi ide, bertukar pengalaman, dan saling mendukung. Kita semua lebih kuat bersama. Kolaborasi adalah kunci untuk membuka potensi penuh kita. Jangan meremehkan kekuatan sebuah percakapan, sebuah koneksi, sebuah mentor. Mereka bisa menjadi penentu arah perjalanan kalian. Dan yang terpenting, percayalah pada diri sendiri. Percayalah pada ide-ide kalian, pada kemampuan kalian, dan pada potensi kalian. Dunia ini membutuhkan kalian. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang berani bermimpi,
orang-orang yang berani bertindak, dan orang-orang yang berani membuat perubahan. Jadi, mari kita keluar dari sini, mari kita ambil tindakan, dan mari kita buat perbedaan. Masa depan ada di tangan kita. Mari kita ciptakan masa depan yang lebih cerah, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan untuk semua. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian kalian. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Selamat berinovasi, dan ingat, perjalanan masih panjang. Teruslah belajar, teruslah berkembang, dan teruslah menjadi versi terbaik dari diri kalian. Saya pribadi sangat bersemangat melihat apa yang akan kalian capai di masa depan. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika kalian membutuhkan bantuan atau dukungan. Mari kita terus menjalin komunikasi dan saling mendukung dalam perjalanan kita. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga hari kalian menyenangkan, jaga diri baik-baik dan teruslah berkarya. Ingat, inovasi adalah kunci untuk membuka potensi penuh kita dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Mari kita jadikan dunia ini tempat yang lebih baik, selangkah demi selangkah, ide demi ide. Jangan pernah berhenti bermimpi dan jangan pernah berhenti berusaha. Kalian semua punya potensi untuk membuat perbedaan yang signifikan. Teruslah berkarya dan jangan pernah menyerah. Masa depan ada di tangan kita. Dan pada akhirnya, kita semua, di ruangan ini dan dimanapun kalian mendengarkan, punya peran dalam membentuk masa depan. Ini bukan hanya tentang teknologi, bukan hanya tentang angka-angka dan tren pasar. Ini tentang bagaimana kita memilih untuk hidup, bagaimana kita berinteraksi satu sama lain, dan bagaimana kita menggunakan alat-alat luar biasa yang ada di ujung jari kita untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Saya harap, dari perbincangan kita hari ini, kalian mendapatkan setidaknya satu hal yang bisa kalian bawa pulang dan renungkan. Mungkin itu sebuah ide baru, sebuah perspektif yang berbeda, atau bahkan hanya sebuah pertanyaan yang memicu rasa ingin tahu kalian. Karena rasa ingin tahu itulah yang akan mendorong kita untuk terus belajar, untuk terus berinovasi, dan untuk terus menciptakan. Jangan takut untuk gagal. Kegagalan adalah bagian tak terpisahkan dari proses belajar. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit kembali setelah jatuh, bagaimana kita belajar dari kesalahan, dan bagaimana kita menggunakan pengalaman tersebut untuk menjadi lebih baik. Ingatlah, setiap inovasi besar, setiap pencapaian luar biasa, selalu diawali dengan serangkaian kegagalan. Jaringan, jalinlah hubungan dengan orang-orang di sekitar kalian, berbagi ide, bertukar pengalaman, dan saling mendukung. Kita semua lebih kuat bersama. Kolaborasi adalah kunci untuk membuka potensi penuh kita. Jangan meremehkan kekuatan sebuah percakapan, sebuah koneksi, sebuah mentor. Mereka bisa menjadi penentu arah perjalanan kalian. Dan yang terpenting, percayalah pada diri sendiri, percayalah pada ide-ide kalian, pada kemampuan kalian, dan pada potensi kalian. Dunia ini membutuhkan kalian. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang berani bermimpi, orang-orang yang berani bertindak, dan orang-orang yang berani membuat perubahan. Jadi, mari kita keluar dari sini. Mari kita ambil tindakan, dan mari kita buat perbedaan. Masa depan ada di tangan kita. Mari kita ciptakan masa depan yang lebih cerah, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan untuk semua. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian kalian. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Selamat berinovasi, dan ingat, perjalanan masih panjang. Teruslah belajar, teruslah berkembang, dan teruslah menjadi versi terbaik dari diri kalian. Saya pribadi sangat bersemangat melihat apa yang akan kalian capai di masa depan. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika kalian membutuhkan bantuan atau dukungan. Mari kita terus menjalin komunikasi dan saling mendukung dalam perjalanan kita. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga hari kalian menyenangkan. Jaga diri baik-baik dan teruslah berkarya. Ingat, inovasi adalah kunci untuk membuka potensi penuh kita dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Mari kita jadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Selangkah demi selangkah, ide demi ide, jangan pernah berhenti bermimpi dan jangan pernah berhenti berusaha. Kalian semua punya potensi untuk membuat perbedaan yang signifikan. Teruslah berkarya dan jangan pernah menyerah. Masa depan ada di tangan kita. Saya ingin menambahkan sedikit lagi. Sesuatu yang saya rasa penting untuk diingat di tengah gemuruh inovasi dan perubahan, yaitu pentingnya menjaga keseimbangan antara bekerja keras dan beristirahat, antara mengejar ambisi dan menikmati momen saat ini,
antara menggunakan teknologi dan terhubung dengan alam. Jangan biarkan diri kalian tenggelam dalam hiruk-pikuk kehidupan modern sehingga melupakan hal-hal sederhana yang membuat hidup berharga. Luangkan waktu untuk diri sendiri, meditasi, olahraga, membaca buku, atau sekadar menikmati secangkir kopi di pagi hari. Hal-hal kecil ini bisa membantu menjaga kesehatan mental dan emosional kalian, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan kreativitas kalian. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kalian lakukan untuk diri sendiri. Selain itu, jangan lupakan pentingnya hubungan interpersonal. Luangkan waktu untuk keluarga dan teman-teman, berbagi cerita, tertawa bersama, dan saling mendukung. Hubungan yang kuat bisa memberikan dukungan emosional dan perspektif yang berharga. Mereka adalah sumber kekuatan dan inspirasi yang tak ternilai harganya. Dan yang terakhir, jangan lupakan tanggung jawab sosial kita. Kita semua adalah bagian dari komunitas global. Kita punya tanggung jawab untuk membantu orang lain dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Lakukanlah apa yang kalian bisa, sekecil apapun itu. Berikan sumbangan ke badan amal, sukarela di komunitas kalian, atau sekadar membantu tetangga yang membutuhkan. Setiap tindakan kecil bisa membuat perbedaan yang besar. Jadi, saat kalian keluar dari sini dan mulai mengejar impian kalian, ingatlah untuk menjaga keseimbangan, jaga kesehatan kalian, jalin hubungan yang kuat, dan jangan lupakan tanggung jawab sosial kalian. Dengan begitu, kalian tidak hanya akan mencapai kesuksesan, tetapi juga akan menjadi individu yang bahagia dan berkontribusi positif bagi dunia. Saya sangat percaya pada kalian. Saya tahu kalian punya potensi untuk mencapai hal-hal yang luar biasa. Jangan biarkan keraguan atau ketakutan menghalangi kalian. Percayalah pada diri sendiri dan teruslah berusaha. Masa depan ada di tangan kalian. Mari kita ciptakan masa depan yang lebih cerah, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan untuk semua. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktu dan perhatian kalian. Semoga sukses dalam segala hal yang kalian lakukan. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika kalian membutuhkan bantuan atau dukungan. Mari kita terus menjalin komunikasi dan saling mendukung dalam perjalanan kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan pada akhirnya, kita semua, di ruangan ini dan dimanapun kalian mendengarkan, punya peran dalam membentuk masa depan.